Apa kabar semuanya? Selamat datang banget kepada Kata Sandi kembali. Saya setuju banget dengan lirik lagu Dewa tadi, bahwa hidup ini memang rangkaian perjuangan. Ya, kalau kita lihat tidak ada seorang pun yang mencapai kesuksesan tanpa melalui kerja keras. Jatuh bangun itu hal yang sangat biasa, namanya juga usaha. Malam hari ini sudah hadir sosok-sosok inspiratif yang memiliki semangat dan tekad kuat dalam membangun usahanya. Ada teman baik saya, seorang presenter ternama, ini world class lah. Kalau ini presenter antar kampung begitu, tapi kalau ini world class, sekaligus founder brand Damn I Love Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Daniel Mananta. Selamat datang juga untuk Pak Muhammad Badrus yang beberapa waktu lalu sempat viral nih Pak Badrus karena menjual karya lukisannya dengan harga seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Juga ada pengusaha nasi kapal yang ngetop ngehits banget, Pak Haji Erwin Usmar, pemilik kedai Pak Ciman. Pak Erwin Lismar ini luar biasa, dari keluarga kuliner dan mencetak produk-produk kuliner lainnya. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Sailendra, dan Kepala Biro Humas, Bapak Ari Satrio. Teman-teman dari Kementerian Perdagangan nih sudah datang, aman kelihatannya kita nih. Aman, Mas Sandi. Apa kabar setelah 1 bulan nih? Pemirsa Kata Sandi pada kangen sama kita nih. 1 bulan itu juga perjuangan. Iya. Jadi saya keliling-keliling Indonesia. Keliling mulai dari Provinsi Banten sampai Jawa Tengah. Saya ketemu dengan pejuang-pejuang hebat. Keren penggerak banget. ekonomi. Boleh dong ceritain dan share di sini ketemu sama siapa aja selama perjalanan 1 bulan ini. Nah, kita pergi ke Banten, ke Kecamatan Cikesik, ke Kampung Agrinex. Saya di sana ketemu dengan beberapa entrepreneur, Ibu Rifda Marina yang menggagas agrowisata. Di situ ketemu petani-petani yang sekarang sangat semangat karena pangan ini sekarang menjadi salah satu sektor unggulan di tengah pandemi. Saya ke Tanjung Lesung, saya lihat pantainya di sana sudah siap menunggu pariwisata era baru. Wah, keren. Setelah itu saya ke Magelang. Di beberapa kesempatan banyak menemui UMKM mulai dari pengusaha jamu tradisional sampai juga kepada pengusaha-pengusaha UKM kita yang menginginkan lebih didukung untuk kedepannya agar ekonomi akar rumput ini bergerak. Wah, keren banget. Kalau kita lihat bisa kali ya, lagi kemana aja boleh dong dikasih tahu ke pemirsa perjalanannya, video-video perjalanannya Mas Sandi. Iya, jadi waktu rehat kemarin saya perjalanan tadi saya rangkum dalam sebuah VT para pelaku-pelaku UMKM, dan buat pemirsa berikut cuplikannya. Wow, kita udah coba. Mana harga-harga sekarang stabil? Hampir 50% Pak kemarin itu. Iya. Katakan enggak, jauh mau beli udah kebanyakan gitu sama pada bicara di sini ya. Ada mau saking guys, jangan boleh deh mau sampai. Kita mesti ngambil nih keburu ketutup awan nih.
Keren banget. Ya kalau kita lihat negeri Iya. kita ini cantik, Setuju. kaya raya. Dan kalau kita lihat yang paling hebat lagi adalah rakyat kita, masyarakat kita yang optimis. Ya. Jadi saya berharap kita semua terus memotivasi dan menggerakkan roda perekonomian. Di tengah pandemi ini kita lihat juga protokol COVID-19 yang harus diterapkan secara ketat dan disiplin. Nah kalau dia jalan-jalannya kemana aja? Kasih lihat dong ke kita nih. Kalau saya spesial banget Mas Sandi ya. Pemirsa Kata Sandi juga pengen lihat saya kemana. Lihat ini dia. Ini baru udah lengkap dandanan gua, udah keren nih. Mau kemana? Kita mau cari makan siang nih. Ih, makan siang apa enaknya ya? Kita samperin dan kita cari. Bang, Ya, bakso satu bang, bakso. ini bukan bakso bang. Apa dong? Makaroni goreng. Iya. Lah, Bang Sapri ya? Gue kira lu Ricky Bilar. Ya situ Lesti dong. Bang, masih ingetnya Dias? Ya, Bias. konsep Mas Sandiaga Yang kalau Uno. baju terus diperas gitu ya? Itu dibilas. Oh, Bilas. Iya. Apa kabar Bias? Baik Bang Sapri, Oke, kita sehat, situ. sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya kesini nih dengar kabar ya, dengar kabar tadi habis lihat-lihat di sini gitu. Nah. Bang Sapri ternyata nih udah punya usaha soto. Ah. Itu boleh ngobrol-ngobrol? Boleh ngobrol? Tapi nggak enak kalau ngobrol nggak dikit Nyobain. Iya, itu dia. Siap. Soto Bogor Bang Sapri udah datang. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ini kalau dilihat sih dagingnya melimpah ya. Kita aduk-aduk dulu. Kuahnya mantap banget. Nope. Alhamdulillah habis juga nih sotonya Bang Sapri. The best, enak. Gimana Bang Tias? Pas banget Bang Sapri. Enak rasanya? Alhamdulillah enak banget. Padahal gue mau bikin kagak enak biar besok gue balik lagi ke sini. Ngerepotin doang ke sini ya. Bang Sapri sekarang ceritain dong nih ke pemirsa Kata Sandi. Emang saya dari dulu pengen di sini nih, wilayah sini nih, bukanya pengennya soto mie Bogor. Karena Karena sepanjang jalan sini sampai sana itu agak jauh itu nggak ada soto mie Bogor. Bang Sapri ini selain artis emang entrepreneur ya. Iya. Pengusaha gitu ya. Nggak aja dibilang pengusaha orang masih kecil. Ini tapi tetap aja pengusaha. Saya mah memang dari dulu yang orang pendatang yang udah lama di daerah sini itu selalu bilang Bang Sapri itu satu-satunya orang Betawi yang nggak punya malu. Oh, Jadi kenapa? apa aja saya kerjain, dari kerja bangunan, dagang kantong plastik, jualan bubur, terus mantek air yang dari pertama itu bikin sumur itu kayak gitu saya kerjain. Nah, Bang Sapri ini kan kebetulan Mas Sandiaga Uno lagi nonton kita di studio nih. Ini Gitu. ada nggak dari Bang Sapri nanya ke Mas Sandi? Gimana sih supaya kita kayak dagang makanan ini kan Iya. dari cara kita berjualannya kayak seperti apa minta dikasih masukan. Marketing di era Marketingnya, sekarang gitu ya. Istilah atau bahasanya saya mah kagak ngerti. Untuk Mas Sandiaga Uno tolong dijawab pertanyaan dari Bang Sapri. Terakhir dong, Iya. untuk Kata Sandi kasih pantun. Kalau Bang Sapri belum pantun tuh belum sah rasanya pemirsa. Ya Ya. katanya pasti apa-apa mintanya pantun, tapi nggak Pantun. apa-apa sih jangan minta duit. Iya. Ini ya Bang Sapri silakan. Naik bendi bareng Poleha, Cakep, naik bendinya ke pasar Selipi. cakep, Kalau Anda mau jadi pengusaha, cakep. tonton acara Kata Sandi di Inus TV. Gimana Mas Sandi? Saya berapa waktu lalu sempat Iya. mampir juga ke Bang Sapri. Iya sih lihat fotonya ada tuh. Kelihatannya Bang Sapri menang banyak nih. Berarti Tapi tadi boleh kita dijawab jawab dulu Ya. pertanyaannya tadi yang Bang Sapri tanyakan kepada Ya, kita. silakan. Bahwa bagaimana usaha kuliner bisa tumbuh berkembang di tengah pandemi. Nah, kuncinya adalah adaptasi. Bagaimana kita beradaptasi karena sekarang protokol COVID-19 harus diterapkan dengan ketat dan disiplin. Ya. Saya mengajarkan Bang Sapri waktu itu juga mulai berjualan melalui digital. Oke. Melalui revolusi industri 4.0 teknologi itu dirangkul dan mudah-mudahan Bang Sapri usahanya tambah maju. Amin.
Persis kayak tamu kita yang satu ini juga nih, Daniel Mananta. Tapi sebelum ngobrol nih, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Usia muda mungkin dambaan bagi setiap orang. Begitulah hidup yang kini dijalani oleh seorang selebritas tanah air, Daniel Mananta. Sebagai presenter, nama seorang Daniel Mananta mungkin telah mencapai puncak kepopulerannya. Sebut saja berbagai program televisi yang sukses diraih bersamanya. Belum lagi kegiatan off-air sebagai MC papan atas, bintang iklan, produser, bahkan aktor film yang membuat namanya semakin melambung. Namun, siapa sangka seorang Daniel sebenarnya bercita-cita sebagai pengusaha sukses di usia muda. Cita-cita mendalam dari pria kelahiran Jakarta 14 Agustus ini kini dapat ia wujudkan dengan mengangkat sebuah brand, Damn I Love Indonesia. Sebuah brand fashion lokal berawal dari produksi bisnis clothing untuk menyasar segmen pasar anak muda dengan semangat patriotisme. Tak perlu menunggu lama, brand Damn I Love Indonesia ini yang ia tekuni telah menjelma menjadi bisnis yang menjanjikan. Dan kini produk clothing Damn I Love Indonesia juga disukai oleh turis mancanegara. Di balik kesuksesan itu selalu ada cerita pahit dan kesuksesan yang dialami seorang Daniel. Dari menjalani sebagai seorang office boy di sebuah perusahaan swasta, membuat 100 surat lamaran dan berakhir pada 100 penolakan pula. Menjaga ruko sang ayah, kehilangan teman karena menawarkan produknya secara terus-menerus hingga berkali-kali mengalami kebangkrutan dalam menjalani usaha yang ia jalankan sendiri. VT-nya benar-benar menyentuh nih bro. Jadi kita pengen tahu sebetulnya nih, viewer kata Sandi pengen tahu Ya. gimana bisa transformasi pengen jadi entrepreneur. Nah, Sorry, bisa kedengeran nggak? bisa enggak. dong, Oke. kedengaran. Gua agak bingung Ini, gitu. ini jadi Maaf banget kelihatannya ini kan kita protokol COVID dan Ya. Satgas COVID-19 menganjurkan kita semua pakai face shield. Iya, Ya. iya. Tapi agak kesulitan dengan audionya nih. Jadi kalau gua boleh usul sih boleh kita buka juga dulu lah. Pas sembari lu ngomong ya, ngobrol. Boleh ya. pas ngomong Tapi boleh. pas udah nggak ngobrol kita tutup Iya. lagi. Iya. Tapi gue tutupnya di belakang. So, wow itu videonya bagus banget. Bagus banget. Gue boleh minta nggak abis ini? Boleh. Wow, gue terlihat keren banget di situ. Jadi lebih ganteng. Tadi pertanyaannya apa by the way? Salah fokus saya sama. Enggak gini kan, lu dari presenter terus Ya. masuk terus jadi entrepreneur. Gue sih benar-benar amazed ya, karena itu transformasi yang nggak gampang. Bahwa kan entrepreneur itu kan skill setnya beda. Nah, Ya. gimana transformasinya dari dunia presenter ke dunia entrepreneurship? Nggak sesulit dari entrepreneur jadi presenter sih Mas Andi. Woi. Gue struggling nih bro, as you can see. Lu copot buka. Tapi jujur kalau misalnya sebenarnya gini, emang dari dulu bokap emang atau ayah gue gitu emang dari awal dia adalah seorang entrepreneur. Jadi sebenarnya dari kecil udah dimasukin mungkin pemikirannya udah ke arah entrepreneurship gitu. Tapi kebetulan emang passionnya di entertainment, jadi presenter dan public speaker atau suka banget sebagai communicator gitu. Dan akhirnya ketika udah jadi public figure pun gue tetap darahnya masih entrepreneurship. So akhirnya ya pas begitu buka clothing line Damn I Love Indonesia ini, it feels right gitu. Apalagi ayah saya memang jualan baju juga, cuman di Mangga 2. Sama seperti bapak gitu ya, yang ayahnya juga dari kulineri juga gitu. Pak Erwin. Ya kan, dan akhirnya saya juga ikut-ikutan ayah saya gitu, cuman brandnya beda kayak gitu. Kalau ayah saya importir baju, saya bikin brand baju sendiri kayak gitu sih. Ya. Keren banget. Dan sekitar 3 minggu yang lalu waktu kita rehat, gue tuh ada undangan makan sama tamu-tamu dari luar negeri, investment banker, ada Right. juga beberapa kawan-kawan kita juga. Ya. Dan gue pakai baju Damn I Love Indonesia. Right. Dan waktu mereka ngeliat tuh, ih that's a cool shirt gitu loh. Dan bisa beli di mana dan segala macam. Jadi sebetulnya waktu mereka pegang itu kan kita kualitasnya nggak kalah sama brand-brand luar negeri. Betul. Jadi di depan Kementerian Perdagangan nih, gue ikut mendorong satu
ya bangga buatan Indonesia lah. Kita Betul. harus ke depannya. Tapi visi dan misi Dem I Love Indonesia sendiri tuh Bro Daniel apa tuh? Betul, thank you Bang Sandi. Thank you udah make itu dan jujur sih itu sih gue yakin banget karena modelnya juga cocok juga yang make. Jadi kelihatan lebih berkualitas lagi ya kalau bisa dipakai sama Bang Sandi ya. Ada fee-nya nggak nih? Gue kasih ini sepeda deh nanti. Sepedanya juga keren banget. Nanti kita ngobrol mengenai sepeda. Thank you Mas. So kalau misalnya dari kita sendiri visinya adalah kita pengen banget supaya baju Dem I Love Indonesia ini kualitas yang gak kalah sama brand-brand luar. Karena persaingan kita bukan cuman di brand-brand Indonesia aja, tapi persaingan kita karena kita bukannya di mall, saya punya idealisme sendiri bahwa barang Indonesia jangan sampai kalah sama barang-barang brand-brand di luar dari Jepang, dari Spanyol, dari mana-mana gitu, dari dunia gitu ya. Nah, jadi saya pengen ketika orang make baju Dem I Love Indonesia, mereka nggak malu gitu. Mereka pakainya juga sama senyaman seperti mereka pakai barang-barang dari luar. Jadi intinya kita pengen banget mempunyai lokal konten yang sangat kuat sekali, tapi benchmarknya sangat internasional, kayak gitu. Nah kan lu cerita tadi ada online sama offline. Waktu gue ditanya itu terus terang gue bilang ada store-nya kok di airport ada, Ya. juga ada di mall. Tapi kan juga jualan online sekarang. Ya, betul. Nah kalau dilihat online sama offline di tengah pandemi ini mana yang lebih besar? Sekarang ini mungkin online ya, udah pasti ya. Dan offline sendiri seperti tadi saya bilang juga agak struggling juga karena kita bukanya hanya di mall-mall. Dan mall itu lagi pada ditutup-tutupin semua gitu. So it's very struggling. Tapi itu adalah kesempatan buat kita untuk re-strategize lagi. Kita akhirnya harus merubah prioritas kita dan kita fokus semuanya marketing di online sambil kita menstrategikan untuk buka sebuah konsep yang baru nanti di airport juga, tapi kalau misalnya dulu Mas Andi mungkin di Terminal 2 kita akan buka di Terminal 3. Habis itu kita juga akan buka di mall baru di Gandaria City, tapi konsepnya juga ada kulinernya juga gitu. Jadi benar-benar kita harus di saat seperti ini, di pandemi ini kita dituntut banget untuk lebih inovatif dan lebih mempunyai cutting edge atau competition edge yang lebih kuat lagi. Keren. Terakhir bro, ini gue mesti tanya, ada nggak tips di tengah-tengah pandemi ini para pemirsanya, Ya, ya. kata-kata Sandi kan ingin menghadirkan satu terobosan inovasi. Nah tips dari Bro Daniel sendiri kepada mereka yang baru ingin memulai. Oh, kalau yang baru ingin memulai udah pasti ya, nggak ada waktu yang tepat untuk memulai. Ya. Banyak dari mereka ngerasa, oke, gue akan mulai nanti tahun 2020 ketika 2020 itu adalah tahun yang angkanya cantik banget untuk mulai. Begitu tahun 2020 kena pandemi gitu. Ya udah nanti gue akan mulai tahun 2021. Anyway, di saat pandemi pun lu bisa mulai juga kayak Oke. gitu. Jadi jangan takut sama mencari waktu yang tepat atau yang sempurna banget karena nggak akan pernah ada waktu yang sempurna gitu. Yes. Ini ya yang kerennya lagi ternyata baju dari Daniel Mananta itu ya Dem I Love Indonesia nggak cuma dipakai sama di dalam negeri tapi artis-artis top luar negeri juga udah pernah pakai. Betul. Ya kan kita pengen lihat nih ada nih pemirsa yang pengen lihat kayak gimana nih video foto-fotonya nih, foto-foto yang menggunakan baju dari Dem I Love Indonesia. Kita lihat ya. Nih, ini keren banget sih. Jadinya bisa. Jadi bukan dalam negeri aja ya, kita Yes. udah go global ya. Nah, ini dia. Tuh. Nih Korean star semua nih, ini Yes. dari 2PM. Oh iya David David Beckham. Beckham. Ah. David Foster. David Foster. ya. Ah. Wih, keren banget. Ini yang paling pecah sih, Paling pas pecah konser. nih. Ini, oh ya ampun, oh dia juga pernah. J-Park. Iya. Super yes, Junior. Itu dia. Dan Gila asli bangga banget gue. bangga banget dan Bangga tadi juga tips dari Mas Daniel Mananta juga keren banget tuh. Itu bisa langsung digunakan sama pemirsa Kata Sandi ya. Apalagi di era new normal ini kita emang harus terus kreatif dan berinovasi dalam hal apapun. Mungkin yang dulu cuma pengusaha offline, sekarang harus mulai merambah ke online juga ya. Yang dulunya hobi nonton film di bioskop, sekarang nggak harus bingung mau nonton di mana. Karena udah ada Disney Plus Hotstar, layanan streaming hiburan hits terbaik dunia dan Indonesia berkumpul di sini. Kalian bisa streaming berbagai film keren, mulai dari film pilihan terbaik Disney, film Marvel Superheroes, kemudian film premier bioskop Indonesia, konten eksklusif Disney Plus original, dan lebih dari 300 film Indonesia populer. Serta dia berbagai konten global berkualitas lainnya. Nonton juga bisa pakai handphone, laptop maupun Android TV. Jadi ayo sekarang langganan Disney Plus Hotstar, biaya langganan ya
Murah, cuman 39.000 aja per bulan. New normal, siapa takut? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Kata Sandi. Indonesia.